Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang kali ini membahas seputar eh, pengisian atau pendataan honorer. Jadi baik ini honorer di instansi atau struktural maupun eh, honorer guru atau jabatan fungsional. Kita cek saja. Di sini saya sudah screenshot saja dari surat eh, Menpan RB lampiran 1, karena lampiran keduanya itu X THK 2 atau THK 2. Nah, ini dicontohkan oleh apa namanya di dalam surat yang ditandatangani oleh Bapak PLT Muhammad Mahfud MD. Sini di lampiran pertama Bapak Ibu bisa lihat ini daftar nama tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui honorernya tidak disebutkan baik itu dari struktural maupun fungsional. Nah, jadi sini bisa guru, bisa juga di instansi. Jadi di sini tidak hanya guru saja. Semua honorer tentunya yang bertugas atau mengabdi di instansi pemerintah. Nah, ini contoh pengisian daftarnya. Dari ini nomor KK, nomor peserta, jika X THK 2 ada di situ tanda ininya, tanda kurungnya, terus nama lengkap, kode ini bisa saja apa namanya NRPTK atau nomor GTT, karena biasanya nomor di setiap provinsi ada nomornya. Nah, ini nama daerah tingkat 2 berarti kabupaten atau kota. Nah, ini tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kode. Nah, nama maksudnya kode ini biasanya jika laki-laki 1, jika perempuan 2 kalau tidak salah maksudnya itu. Nah, ini pendidikan terakhir. Nah, ini teknik, terus lagi ada SMK Tata Boga. Nah, ini yang dicontohkan di dalam surat Menpan RB yang diterbitkan tanggal 22 Juli tahun 2022. Terus di sini ada nama perguruan tinggi, tanggal lulus, kode, terus lagi ini nama jurusan berarti. Oh, nama jabatan di sini pengadministrasian umum. Nah, ini nama jabatan terakhir. Jika guru berarti guru. Nah, ini nomor SK, terus tanggal SK, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, unit kerja. Nah, di sini di instansi dan atau sekolah. Nah, di bawah ada syarat-syaratnya Bapak Ibu serta kawan-kawan, ini lumayan banyak. Ini saya yakin membutuhkan waktu sekurang-kurangnya ini 1 hingga 2 minggu untuk menyiapkan berkas ini, karena lumayan banyak. Kita bisa lihat dari nomor 1 hingga 22 bisa kita siapkan mulai dari sekarang. Barangkali yang agak sulit misalnya apa kira-kira. Nah, ini kalau tidak salah ini cukup banyak, karena juga diminta kalau tidak salah itu ijazah terakhir, nah SK awal dan akhir. Kalau tidak salah SK itu semuanya dilampirkan kalau tidak salah saya, karena sebagai bukti bahwa kita sudah mengabdi memang sekian tahun. Nah, dengan catatan tentunya terus menerus, jadi tidak ada SK yang terputus, biasanya seperti itu. Walaupun di sini berdasarkan surat ini di awal sudah saya bahas di video sebelumnya, minimal mengabdi 1 tahun itu sudah bisa didata.
kurang lebih seperti itu. Jadi yang mengabdi 1 tahun sudah bisa didata sebagai honorer, agar nanti barangkali diberikan kesempatan apakah dalam bentuk tes, apakah juga memang sebagai atau hanya dalam background check seperti di dalam Menpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini Menpan RB, Permenpan RB yang terbaru selama di jabat PLT Pak Mahfud MD. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Barangkali dari mulai sekarang bisa disiapkan data atau nomor-nomor yang barangkali perlu diisi. Kalau tidak salah ini semuanya wajib kecuali data X K2 ini. Nah, jika misalnya kita tidak termasuk, ini tidak perlu diisi. Yang lain sepertinya hampir semua sebagai honorer harus mengisi. Nah, sepertinya hampir semua. Nah, ini banyak. Dari tempat tanggal lahir, data nomor NIK kakak, terus lagi pendidikan terakhir, serta jabatan terakhir. Nah, barangkali nanti bisa jadi ada penambahan dari pemerintah daerah masing-masing. Biasanya seperti itu. Nah, apakah misalnya dibenarkan ataukah misalnya sudah final format yang sudah diberikan dari Menpan RB ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga yang kita honorer cepat atau segera angkat sebagai P3K. Tentu tujuan utama adalah sebagai bentuk kesejahteraan kepedulian negara, karena pengabdian selama ini tanpa pamrih boleh dikatakan, bahkan 10 bahkan sudah banyak yang 15 tahun ya, gajinya masih di bawah UMR atau UMK, namun selama ini tidak pernah ya boleh dikatakan protes bahkan demo untuk meminta lebih. Nah, walaupun memang tidak layak sebagai gaji. Nah, bahkan saya dulu hanya 850.000 di awal-awal honor, walaupun mungkin termasuk besar, namun jika dihitung ya sangat sulit atau berat. Nah, kos saja sudah 300.000, itu sudah diberikan keringanan oleh yang punya kosan. Nah, kendaraan itu juga kredit dengan teman 500.000, sisa 50.000 untuk hidup 1 bulan. Nah, tapi alhamdulillah rezeki itu terkadang tidak diduga, ada saja datangnya dari berbagai pintu. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Nah, semoga informasi ini sebagai referensi untuk menyiapkan hal-hal yang ada di dalam lampiran pertama ini. Lampiran kedua itu guru honorer THK 2. Nah, jadi ini untuk baik itu honorer guru non THK 2 maupun honorer yang ada di instansi pemerintah yang juga bukan non THK 2. Mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.